Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teori dan hukum. Ini menggunakan konteks teori atom. Mungkin kita pernah mendengar ya, atau bahkan mungkin sering mendengar tentang hukum gravitasi Newton. Yang jadi pertanyaan, kenapa bukan teori gravitasi Newton? Dan kemudian kita pun sering mendengar tentang hukum atau teori Big Bang. Yang jadi pertanyaan, kenapa bukan hukum Big Bang? Tapi yang sering kita dengar adalah teori Big Bang. Kemudian kita juga sering mendengar tentang teori atom. Dan kenapa bukan hukum atom? Nah, kita akan membedakan, hari ini akan membedakan antara perbedaan teori dan hukum. Itu di dalam sains. Kita menggunakan konteks dari teori atom. Teori atom ini berkembang hampir atau lebih dari 2000 tahun lamanya. Berawal dari Demokritus yang mengemukakan bahwa atom itu seperti sebiji kacang polong gitu, yang tidak bisa dibelah lagi. Dan hal ini diperkuat hampir 1500 tahun, 2000 lebih ya, oleh teori atom. Teori atom Dalton. Dalton menemukan bahwa atom itu memang tersusun atas suatu partikel yang tidak bisa dibelah lagi. Suatu materi itu tersusun atas atom atau partikel terkecil yang tidak bisa dibelah lagi, dan itu disebutnya sebagai atom. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian, ini mungkin hampir 100 tahun kemudian ya, Thomson menemukan teori baru lagi bahwa atom itu bukan suatu partikel yang paling kecil, tapi ada partikel yang paling kecil yang disebut dengan elektron, di mana protonnya itu merupakan seperti bola pejal gitu dan dikelilingi oleh elektron, partikel elektron yang kecil. Hal ini kemudian berubah lagi, teori ini berubah lagi oleh Rutherford ya. Nah, menurut teori Rutherford, proton itu bukan seperti bola pejal yang nempel-nempel elektron di permukaannya, tapi proton itu merupakan suatu antara proton dengan elektron itu terpisah jarak yang cukup luas gitu, cukup besar. Jadi proton itu mampat di tengah-tengah bola yang dikelilingi oleh elektron. Kemudian teori atom ini berubah lagi di tahun 2 tahun setelah Thomson ya, 2 tahun setelah Thomson, oleh Niels Bohr. Niels Bohr mengemukakan bahwa elektron yang berputar di sekeliling inti atom itu memiliki tingkatan-tingkatan energi tertentu. Nah, kita tahu bahwa uh, teori atom itu berubah dari masa ke masa. Jadi dari sini kita paham bahwa suatu teori itu tidak pasti. Yang cukup pasti itu cukup difikskan, yang lebih kuat dalilnya, yang lebih kuat keilmuannya gitu ya, kekokohan berdirinya itu adalah hukum, seperti misalkan hukum gravitasi Newton. Nah, itu lebih spesifik dia, lebih spesifik, lebih kecil, lingkupnya pun lebih kecil. Sedangkan teori itu lebih luas dan masih bisa diobrak-abrik. Misalkan gini, teori atom itu terdiri atas beberapa hukum ya. Ada beberapa hukum di dalam teori atom itu. Mungkin kita bisa coret-coret di sini ya. Nah, di sini kalau misal kita ngelihat teori atom Rutherford, di sini elektron ada di kulitnya dan proton itu ada di intinya. Di sini antara ada jarak ya, ada jarak antara elektron dengan proton. Ini ada gravitasi tentunya ya, ada gravitasi, sehingga akan berlaku hukum gravitasi di sini. Seperti itu. Jadi antara hukum dengan teori, di mana teori itu terdiri atas beberapa hukum di dalamnya. Apa saja hukum yang terlibat di dalam kedua teori tersebut? Jadi bagaimana kesimpulan yang dapat Anda ambil dari perkuliahan hari ini terkait hukum dan teori? Nothing except
exists except atom and empty space. Everything else is opinion. Jadi ini kata seorang filsafat zaman dulu ya. Jadi katanya semuanya itu sebenarnya hanya pendapat gitu, nothing exists. Jadi sebenarnya dunia ini nggak ada, hanya atom dan ruang kosong, hanya atom dan ruang kosong gitu. Sebenarnya zaman dulu pun sudah berpikir bahwa dunia ini hanya terdiri atas atom dan ruang kosong. Karena apa? Di dalam tubuh kita sendiri pun terdiri atas atom-atom dan ruang kosong. Karena apa? Tadi kata teori Thomson, kata teori Rutherford ya, antara elektron dengan inti atom itu terdapat ruang yang kosong, di mana atom ini terdapat di dalam tubuh kita juga, sehingga dengan demikian tubuh kita pun terdiri atas banyak sekali ruang kosong. Oke, mungkin informasi pemaparan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.